Hati-hati Bu, ibu menjadi istri yang solihah bukan karena permintaan suami, bukan karena permintaan mertua, bukan karena tuntutan orang tua, tidak. Tapi yang merintahkan ibu menjadi solihah itu adalah Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Yang kalau ibu solihah, yang bermanfaat, yang berbahagia, yang mendapatkan kenikmatan bukanlah suami, tapi ibu sendiri. Kenapa Allah Ta'ala firman wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu dia akan mendapatkan hasilnya tergantung daripada apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia lakukan dosa, maka yang dia akan hasilkan adalah ketakutan dan kesedihan. Tapi kalau seumpama dia itu hasilkan sebuah ketaatan, yang ada itu adalah kebahagiaan. Walaupun orang lain yang merasakan seperti dia akan rasa sedih, dia akan rasa takut. Tapi dia karena ada iman, karena di situ ada ketaatan, tidak melanggar pada perintah Allah, yang ada itu adalah justru bahagia dengannya. Oleh karena itu maka Bu, jangan kita katakan Bu, bahwasanya wanita solihah sudah nggak ada Bib. Apalagi wanita solihah itu ikonnya itu adalah Sayyidatuna Khadijah, itu kan dulu. Sekarang mana ada. Bahkan sehari ini saya membaca di salah satu story Instagram, dia berkata begini, kalau ada seorang istri yang menyodorkan makanan kepada suami, lalu menemani suami sampai makanannya habis, dia bukanlah seorang istri, tapi dia adalah bidadari dunia. Sampai segitunya. Seakan-akan tidak ada lagi yang semacam itu. Banyak istri-istrinya para ustadz itu yang semacam itu. Para santriwati yang istrinya para santriwati, insya Allah seperti itu. Sedangkan yang membuat tulisan story semacam itu karena dia itu nggak tahu bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya memperlakukan suaminya itu. Sehingga di sini saya bersumpah, alhamdulillah saya bersyukur menjadi seorang anak daripada ibu saya, Al-Hubabah Khadijah. Semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Saya punya ibu, alhamdulillah saya bersumpah demi Allah 27 tahun menemani abah saya, sama sekali tidak pernah bertengkar. Saya nggak pernah melihat mendengar langsung bertengkar, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah tidak pernah sampai dia marah kepada suaminya, nggak pernah. Meminta pada suaminya nggak pernah. Membantah apalagi pada suami nggak pernah. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Itu saya punya ibu. Alhamdulillah saya lihat bagaimana anak-anaknya, masya Allah soleh-soleh. Hanya saya saja yang belum soleh ini. Doakan saya biar soleh seperti mereka. Nah ini coba lihat. Kenapa demikian? Karena keberkahan daripada kebaikan itu seperti itu. Jadi masih ada Bu. Kalau ibu solehah, maka anak-anak ibu insya Allah soleh dan solihah. Tapi kalau ibu tidak solihah, jangan berharap. Walaupun ayahnya kiai, walaupun ayahnya wali, tapi kalau ibunya tidak solihah, anaknya juga ikut tidak soleh dan solihah. Asalkan bapak-bapak ibu tahu ya, ini adalah salah satu ilmu parenting, di mana disebutkan bahwasanya tahukah ibu apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita yang dikatakan Nabi SAW, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan putih bersih, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ternyata mereka itu akan merasa bahwasanya ayahnya adalah laki-laki yang paling hebat, laki-laki yang paling suci, laki-laki yang paling harusnya diidolakan di dunia itu adalah ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya yang mengurusi semuanya. Lalu kemudian anak-anak itu merasa bahwasanya ibunya adalah wanita yang paling berarti di dunia, yang paling suci di dunia, yang paling harus diidolakan di dunia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ternyata itu terekam dalam pikiran anak kita. Sehingga apapun yang ibu lakukan dinyatakan itu benar dan harus ditiru. Sehingga jangan salahkan kalau anak-anak kemudian suka tiktokan kalau ibunya suka tiktok. Anaknya suka facebookan kalau bapaknya ibunya suka facebook. Kemudian marah-marah, bertengkar dan sebagainya. Jangan salahkan kalau anaknya suka bertengkar. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya apa yang dilakukan orang tua itu benar. Nggak ada yang lebih benar daripada ayah saya. Ayah saya itu pejuang. Ayah saya itu yang paling sayang pada saya. Ibu saya itu adalah seorang pejuang. Ibu saya itu yang paling meladeni saya. Ibu saya tidak sampai jijik kepada saya. Sehingga apa? Semua yang dilakukan oleh ibu saya pasti benar. Itu terekam dalam pikiran anak kita dan kita menjadi penyebab utamanya. Akhirnya anak kita tidak baik. Oleh karenanya Bu, jadilah solihah untuk anak-anak kita. Yang bisa menyelamatkan sekarang ini anak-anak kita cuma ibu-ibu. Sekarang ini era emak-emak. Makanya dikatakan yang mau jadi bapak presiden tergantung kepada emak-emaknya. Yang mau partainya menang tergantung kepada emak-emaknya.
Yang mau dipilih sebagai anggota legislatif tergantung kepada emak-emaknya. Begitu pula sebagaimana mereka mengatakan demikian, saya katakan malam ini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sangat perlu kepada emak-emak. Sekarang pertanyaannya, emak-emak mau nggak membantu Nabi Muhammad? Ibu-ibu semuanya mau bantu Nabi Muhammad? Ayo, kalau mau, saya punya konsep. Kalau konsep ini diterapkan, saya sudah tawarkan, sodorkan kepada ibu PKK di mana-mana di Indonesia ini. Alhamdulillah, mereka laksanakan, mereka terapkan selama 3 bulan, langsung berubah keluarganya. Berubah suaminya, berubah akhlaknya, berubah juga ekonominya, berubah kebaktian anak-anaknya, Masya Allah, berubah, semuanya berubah. Dan saya bersumpah, kalau ibu-ibu melaksanakan ini selama 3 bulan saja, pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, silahkan datang kepada saya. Kenapa? Semua yang telah menerapkan, semua berubah. Mau tidak Bu mendengarkan konsepnya? Dari sekarang Bu, nanti pulang dari sini, ultimatum suaminya. Ultimatum bagaimana? Pokoknya suamiku, saya nggak mau tahu. Tadi Habib sudah menjelaskan. Pokoknya minggu ini, dari mulai minggu ini, kamu harus hadir 1 minggu 2 kali majelis taklim. Banyak majelis kan di Karaksaan? Banyak. Habib Ahmad, banyak majelis di sini? Alhamdulillah banyak. Berarti apa? Nah, jadi ada kesempatan. Hadir seminggu 2 kali. Kalau sampean, bang, mas, kak, a, pi, yang, apa lagi? Ayah, papa, pokoknya semuanya. Kalau seumpama seminggu 2 kali nggak hadir majelis taklim, 2 kali jatah seminggu saya nggak kasih. Coba lihat Bu, kalau semua ibu bikin begitu sama suaminya, nurut suaminya Bu. Hadir majelis taklim. Coba lihat, kalau sudah hadir majelis taklim 3 bulan saja, insya Allah berubah. Kenapa? Mohon maaf, kami ini para dai, para ulama, nggak bisa merubah. Kami tidak bisa memberikan hidayah. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai ulama, yang bisa dilakukan oleh para orang tua, yang bisa dilakukan oleh para umara ini adalah menghadirkan bapak-bapak, ibu-ibu ke tempat-tempat yang di situ ada sebab turunnya hidayah. Di mana itu? Di majelis taklim. Baru kita akan berubah. Semuanya dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'annya, semua dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang bisa melenturkan kita, merubah kita itu hanya syariat Nabi kita Muhammad SAW. Syariat yang Alhamdulillah saya semenjak kecil Bu, saya berani bersumpah Bu, saya tidak pernah berkata binatang, nggak pernah. Kepada istri saya apalagi, kepada keluarga saya atau kepada siapa saja nggak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari semenjak umur 6 tahun berkat ibu saya mengajari saya, sampai sekarang saya nggak pernah sholat sendirian, tapi sholatnya jamaah. Kenapa demikian? Saya tahu. Makanya dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang kalau kita melihat secara datar itu sangat tidak berarti, nggak tepat ada di dalam Al-Quran. Tapi setelah kita tahu, ternyata setelah kita teliti semuanya itu berasal dan biangnya itu dari sini, dari ayat ini, baru kita itu paham ternyata ini ayat luar biasa. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala firman kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, Qul la yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Gak sama antara orang yang tahu sama orang yang gak tahu. Gak sama antara santri dengan yang bukan santri. Gak sama antara santriwati dengan yang bukan santriwati. Gak sama antara yang pernah belajar kepada seorang kiai dengan yang tidak pernah belajar. Gak sama seperti yang saya katakan tadi, story tadi yang mengatakan bidadari di dunia, itu karena dia itu gak belajar. Tapi kalau dia tahu, berkumpul dengan para ustazah, dia berkumpul dengan para santriwati, maka banyak masih yang semacam itu. Oleh karenanya, ayo Bu, jangan lupa yang bisa menyelamatkan kita adalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW.